Sebanyak 28 orang menjalani sidang tindak pidana ringan Tipiring di Aula Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap, Jumat 18 Oktober 2024. Sidang Tipiring dipimpin oleh seorang hakim dari Pengadilan Negeri Cilacap. Kali ini ada 3 perkara yang disidangkan, yakni pelanggaran Perda Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2004 tentang PKL sebanyak 21 orang. Kemudian perkara pelanggaran Perda Kabupaten Cilacap nomor 26 tahun 2003 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan K3 sebanyak 4 orang, dan pelanggaran Perda Kabupaten Cilacap nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha sebanyak 3 orang. Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap, Satmoko Danardono menyampaikan, untuk 21 pelanggar, Perda PKL diputus denda Rp4.200.000 dan biaya perkara sejumlah Rp52.500. Kemudian 4 pelanggar Perda K3 membayar dengan total denda Rp1.200.000 dan biaya perkara Rp10.000. Sedangkan 3 pelanggar Perda menyelenggarakan perizinan berusaha dengan membayar denda total Rp6 juta dan perkara Rp7.500. Total keseluruhan denda dan biaya dari 3 perkara sejumlah Rp11.470.000. Selanjutnya uang tersebut disetorkan ke kas daerah. PKL yang melanggar Perda disebabkan karena berjualan di tempat terlarang seperti trotoar di wilayah perkotaan Cilacap. Sedangkan pelanggaran Perda lainnya terkait dengan izin usaha di wilayah Dipala. Satmoko menambahkan bahwa sidang Tipiring merupakan penindakan terakhir setelah dilakukan pendekatan secara persuasif oleh petugas di lapangan, namun tidak diindahkan. Jadi pola dalam penegakan Perda adalah persuasif, pendekatan dialog, pendekatan kemanusiaan, dan pendekatan dari hati ke hati. Kalau itu tidak diindahkan, kami menempuh jalur hukum, yaitu dengan sidang Tipiring. Diharapkan nantinya bisa memberikan kenyamanan dan ketertiban kepada masyarakat Cilacap, baik menyangkut K3, perizinan, dan PKL. Media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini telah dilaksanakan sidang Tipiring di Aula Kantor Satpol PP Kabupaten Cilacap, dan hari ini sidang memutus 3 pelanggaran Perda. Yang pertama Perda nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, yaitu pasal 176 ayat 1 huruf A junto pasal 209 ayat 1, mana telah diputus perkara terhadap ya. Dan ini akan kita lakukan secara berkala, berkelanjutan, dan pola kami dalam penegakan Perda ini pertama adalah persuasif, pendekatan dialog, pendekatan kemanusiaan, pendekatan dari hati ke hati. Nah, kalau itu tidak diindahkan, ya, kami langsung menempuh jalur hukum, yaitu dengan sidang Tipiring. Nah, mudah-mudahan nantinya ini bisa memberikan kenyamanan dan ketertiban di masyarakat Cilacap, baik menyangkut K3, menyangkut perizinan, dan juga menyangkut hal-hal lain yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran, termasuk di dalam hal ini yaitu pedagang kaki lima. Dan memang ini kita banyak PR, namun tentunya kami sekali lagi pendekatannya persuasif, dialogis, pendekatan hati ke hati, dan sidang kali ini merupakan tindakan terakhir bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan hikmah bagi semua pihak dalam hal ini, baik pengelola usaha maupun pedagang kaki lima maupun dalam konteks K3. Nah, inilah yang kita tempuh. Mudah-mudahan nanti ke depan Cilacap semakin tertib, nyaman, dan masyarakat bisa berusaha maupun beraktivitas secara aman dan nyaman gitu. Untuk hakim sendiri yang mana? Hakimnya sendiri tadi? Hakim tadi dari Pengadilan Negeri Cilacap. Dan karena ini sidang Tipiring, tadi pelaksanaannya per perkara.
Ada 3 perkara tadi ya, tentang PKL, tentang K3 tentang perizinan. Jadi tidak satu-satu sehingga per perkara, sehingga tadi cepat dan langsung diputus. Dan kelihatannya kalau dari gestur teman-teman saudara kita tadi, mudah-mudahan ada pembelajaran buat kita semuanya, khususnya buat mereka, agar yang belum punya izin segera mengurus izin, yang melanggar kaitannya K3 maupun khususnya PKL juga bisa lebih tertib. Pak, untuk sosialisasi agar masyarakat tahu, Pak. Ya, kita terus, bahkan kemarin hari Kamis siang kita juga sosialisasi ke lokalisasi Selarang, Kecamatan Pesugihan. Kita kumpulkan saudara kita di sana, kita beri pencerahan, kita ajak dialog, ya, karena nggak mungkin saudara kita itu melakukan profesi itu sampai atau seterusnya. Tentunya pada saatnya harus berhenti, dan pemerintah juga sudah memfasilitasi dengan panti sosial yang ada di Solo yang dikelola. Saat ini juga masih terbuka kesempatan bagi saudara kita untuk bisa diberikan pembekalan dan pemberdayaan. Ada beberapa keterampilan ya, dari salon, tata boga, dari menjahit, dan di sana sampai 9 bulan maka berarti dan diberi keterampilan, dan juga diberikan bekal-bekal atau diberikan bekal spiritual sesuai agamanya masing-masing, sehingga nanti mudah-mudahan mereka bisa berusaha, beraktivitas, berprofesi yang tidak melanggar perda, ya gitu. Dan mudah-mudahan suatu saat Selarang tutup, ya. Bukannya sudah tutup, Pak, 2019? Faktanya masih ya. Kemarin kami kumpulkan makanya. Ada berapa orang ya kemarin? Ada kemarin yang kumpul sekitar 50 orang. Ya, 50 orang di sebuah ruangan di dekat sana. Kita berikan pendekatan persuasif. Itulah pola kami. Jadi pola kami dalam penegakan perda apapun, ini pendekatan persuasif. Masuk penjual miras, kita pendekatan persuasif, ya. Kita ajak alih profesi. Itulah, kita tidak hanya sekedar memaksa mereka menutup usahanya, tapi kita juga memberikan alternatif usaha bagi mereka. Dan kesempatannya banyak kalau teman-teman saudara kita tuh mau beralih profesi, baik yang tadi yang PSK maupun yang jual miras. Alih profesi, pemerintah memfasilitasi. Tadi saya sebutkan panti sosial untuk wanita di Solo, kita fasilitasi untuk teman-teman saudara kita di PSK itu untuk diberi keterampilan dan diberdayakan. Dan juga di Cilacap ada Basnas. Jadi bagi penjual miras yang pengen alih profesi, pengen usaha, pengen jualan bakso atau jualan nasi goreng atau usaha apapun yang penting halal, pemerintah bisa memfasilitasi. Di sini ada Basnas insya Allah dengan senang hati untuk memberikan bantuan bagi saudara kita yang jualan miras untuk alih profesi. Nah, itulah pola pendekatan kita agar kita tidak serta-merta menegakkan aturan asih tanpa memberikan jalan keluar atau solusi bagi mereka. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.